Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman, hari ini aku mau mereaksi sebuah video horor ya. Video ini kisah nyata yang sempat booming juga ya. Jadi aku juga penasaran karena aku juga belum pernah nonton, tapi pernah denger tapi belum pernah nonton. Nah, kali ini aku akan mereaksi lah dari sebuah channel yang lumayan memang besar lah. Nah, jadi gak usah banyak bacot lagi, udah kita ikutin aja. Jangan lupa juga like, subscribe, dan juga komen ya teman-teman ya. Kisahnya horor bener-bener mantap. Udah, kita ikutin ya. Kita belum ada 5 menit mas di dalam. Digedor-gedor. Cepet. Acara wis mulai. Ayo coba. Hah? Jadi aku datang ke situ, nggak ada lampu, nggak ada tenda, nggak ada apapun. Tiba-tiba disuruh cepet-cepet karena kita lewat dari pintu belakang mas. Kok tiba-tiba udah ada panggung, lampu, orang duduk. Aduh mas, aku udah, ya Allah Gusti. Cerita itu sampai apa ya, mau cerita nggak sampai, mau nangis nggak sampai, kayak gitu. Dan dia menceritakan trauma kayak gitu ya, trauma. Bahkan yang agak lucu bagi saya itu traumanya minum teh. Kalau ada dia bertamu kemanapun, ada yang menyuguhkan teh anget, dia pasti dia keingat kejadian. live dari Jogja, spesial 6 tahun RJ5. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya jadi guys, ini bakal sebulan ke depan ada episode spesial 6 tahun RJ5. Nanti juga bakal ada giveaway dan tentunya narasumber-narasumber yang punya pengalaman luar biasa. Nah, pada kali ini dulu tuh sempat ada cerita viral di mana doi ini ternyata dulu pernah konser gaib di kaki Gunung Merapi. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Mbak Sofi. Selamat malam Om. Dulu ceritanya viral banget loh Mbak. Saya nggak tahu malah. Kalau viral, mungkin viralnya setelah lama ya, setelah dari kejadian itu viralnya, jadinya nggak tahu. Konser gaib di Gunung Merapi, itu berapa orang yang ngalamin? Aku sama teman-teman tuh ada 7, jadi totalnya 8 orang. 8 orang? Tapi penyanyinya itu cuma ada 2, yang satu nge-MC bawaan dari grup gitu ya. Mbak Sofi jadi apa? Aku penyanyi. Oh. Jadi posisinya itu dulu aku memang kerjanya nyanyi gitu mas. Jadi kejadian itu yang nyanyi itu cewek 2, cowok 1, tapi nyanyi plus nge-MC. Jadi kalau di grup di Jogja itu nanti ada MC 1 dan MC bawaan dari grup gitu. Penontonnya itu emang kayak gimana Mbak saat itu? Penontonnya itu semuanya bapak-bapak, pakai baju hitam, pakai sarung hitam, dan matanya nggak ada hitam-hitamnya, putih semua. Oke, baik ditahan dulu Mbak Sofi ya ceritanya. Nah sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah. Terus kalau kalian punya pengalaman pengen ceritain juga nih di Om Mamat, langsung aja bisa kirim DM Instagram atau email ke sini. So gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Ya Mbak Sofi boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Jadi awalnya gini mas, aku tuh kan kembar, punya saudara kembar. Kembaranku itu sebenarnya yang penyanyi. Aku dulu suka nganterin, tapi akhirnya mungkin ya namanya anak kembar nyalur, akhirnya aku jadi penyanyi juga. Ceritanya waktu tahun 2011, insya Allah kalau nggak salah bulan November, itu ada job
yang ngasih job bilang, Pak kamu nyanyi ya tanggal segini. Dia bilang, Pak aku nggak bisa, kembaranku aja ya. Ya wes, iya gitu. Akhirnya aku waktu itu ada job, kembaranku ngingetin lagi, Jolali loh, nanti kamu berangkat job. Iya aku lupa. Posisinya pagi itu aku di pantai Gunung Kidul mas. Itu hawanya itu udah, mungkin memang orang kalau mau kejadian goib tuh hawanya kan kayak nyambung gitu loh. Ceritanya pasti nyambung lah. Akhirnya karena aku tahu nih Merapi tuh jauh. Akhirnya aku sore setelah sholat asar, aku udah mandi, udah siap make up. Jadi kalau penyanyi-penyanyi itu biasanya make upnya di rumah mas. Zaman aku dulu ya. Zaman dulu tuh maksudnya itu ya tahun 2011 bagiku kan udah laule ya. Aku make up, aku tanya sama yang ngejob, Pak nanti berangkatnya gimana? Soalnya grup kami itu kalau misalnya lebih dari 4 kilo itu biasanya naik mobil bareng-bareng. Kok itu naik motor? Waktu itu saya punya pacar yang aku biasanya kalau jauh dikit minta anterin, aku enggak mas, enggak minta anterin, enggak ngubungin. Kayak aku mikirnya fine aja, ini masih di Jogja, di Sleman, padahal itu di Merapi. Akhirnya aku berangkat. Kita itu berangkat, aku dari kos lewat jalur Maguwo, ternyata tempatnya di Merapi. Mikirku kan Merapi itu ya Mbah Marijan doang gitu ya mas, mesti lokasi itulah gitu. Kami berangkat dari Maguwo, lurus terus. Aku inget banget jalannya waktu itu berangkat mas, kita nerima job itu sampai mepet maghrib mas. Dari habis asar sampai mepet maghrib, kok belum sampai-sampai. Sepanjang jalan itu aku sama mas kru aku itu yang naik motor bareng bilang gini, Mas Ita nanti acara apa gitu. Alah, boh aku ngerti gitu. Aku nggak tahu kata dia. Lah iki piye toh? Lah terus kita nanti nyanyi apa gitu kan, kalau orang tuh kalau nikahan nanti lagunya ini, kalau tasyakuran lagunya ini, itu nggak tahu. Terus aku bilang, lah terus piye Mas gitu. Kok nyanyi ini opo? Alah biasa wes kayak pembukaan gitu. Terus makin lama makin gelap di jalan itu kok tekan-tekan, nggak sampai-sampai gitu loh Mas. Nggak sampai-sampai mulai maghrib. Di jalan itu setauku di Merapi itu kan, karena aku di Jogja pernah itu mas baksos waktu Merapi meletus itu tahun sebelumnya aku pernah ke situ. Aku kemarin lewat jalan ini tuh nggak ada tempat ini, kok ada mall di dalam Merapi tuh. Jadi sepanjang jalan itu mas, aku tuh kan di belakang, aku bawa tas dulu, aku kan kurus ya mas, jadi cuma bawa tas apa masuk tuh kayak badan itu udah gitu. Kok ada bapak-bapak, mbah-mbah bawa air di bopong itu loh mas. Ngerti nggak film Sembara zaman dulu banget itu loh, bapak-bapak gotong air. Terus aku bilang, emang di Merapi tuh kurang air po? Maksudnya kenapa orang gunung sampai nyari air gitu? Terus naik terus. Kok ada mall mewah banget itu tadi. Terus ada bapak-bapak, ada mbah-mbah itu. Aku ini mereka dari mana sih? Kalau memang sholat kok nggak pakai mukena, nggak pakai apa? Terus makin naik. Terus kita satu kru berhenti. Ini tempatnya ini gitu. Iki bolan di panggone gitu. Dia bilang, mana kok nggak ada aroma hajatan. Misalnya kalau hajatan ada tenda, ada rumah ya mas, itu nggak ada. Terus kok ya ini lapangan golf, iki sebelah dia gitu. Emang patokannya itu lapangan golf, maju dikit di situ tempatnya. Ternyata kita udah sampai lapangan golf kok nggak ada apa-apa. Munggah wae, naik aja bilang gitu kan. Kita naik terus mas. Kan udah makin malam tuh mas. Udah tiba-tiba udah jam 7 malam. Makin naik kok nggak ketemu. Terus akhirnya kita lewat jembatan Merapi itu, jembatan terkenal tuh. Satu kru tuh tin gitu, klaksonnya dinyalain semua. Terus aku bilang, ngopo ya mas? Kok dong klakson ngorang nopo-popo? Kenapa kok di itu? Kan nggak ada orang mas. Kenapa di? Anu ndok, kata dia. Jadi waktu Merapi meletus, orang-orang itu kependem di bawah jembatan ini. Karena nggak bisa diambil, jadi adatnya orang Jogja kalau lewat jembatan di klakson gitu, kayak hormat gitu loh mas. Oh ngono mas, aku bilang gitu. Udah kita naik terus mas, naik terus. Pertama itu kan kru kita itu naik motor semua ya mas. Aku sama mas itu, terus ada penyanyi satu lagi sama suaminya, yang satu lagi tukang ketipung sama tukang kendang itu naik motor sendiri. Terus tukang gitar tuh naik motor sendiri tuh masih santai mas. Berangkat kayak ya cowok lah naik motor kan ngejek-ngejek itu loh, bercanda-bercanda di jalan tuh masih normal aja. Ini grup musik apa? Kita musiknya itu musik religi, bukan gambus. Jadi musik religi itu maksudnya nanti bawain lagu-lagu qasidah, sholawat gitu mas. Karena di undangannya acara tasyakur, selamatan gitu ya mas. Terus saya itu naik Jadi mas. saat itu berapa cewek berapa cowok? Ceweknya cuma 2, aku sama Mbak Sri itu. Dia sama suaminya.
Waktu itu aku masih kuliah, aku belum nikah, jadi ya seneng kan mas, anak kuliah dapet job, apalagi udah dibayar di muka gitu loh, udah dikasih job. Akhirnya saya berangkat mas, sampai kok gak tekan-tekan, gak sampai jam 8 mas, kok gak sampai ya udah makin gelap banget, kok gak sampai berhenti lagi, ini udah sampai tanjakan nih mas, jalan kan kalau makin arah ke gunung kan makin gini ya, kok nggak sampai mas, tekannya kapan toh? Lagi acara apa toh? Saya masih bertanya terus di jalan tuh aku udah nangis terus mas, nggak tahu nangis tuh air mata yang nggak aku harapkan jadi keluar terus, jadi make up aku juga udah habis gitu karena lama banget perjalanan loh mas, dari jam 4 sore sampai jam 8, akhirnya sampai jam 9 berhenti semua, lagi berhenti motor mas, tahu-tahu ada suara itu loh mas, suara apa hewan singa yang au gitu. Anjing menggonggong. Ya maaf ya. Maksud karena grup kami orangnya ya urakan itu langsung ada yang nyebut inilah suatu kebun binatang keluar semua tuh. Kaget kita semua. Jadilah kaget semua. Karena kita mikirnya ini masih di bawah kok ada suara kayak gitu loh mas. Tiba-tiba kita agak naik dikit, ada bapak-bapak gerumbul-gerumbul. Terus tanya, kamu tadi udur-uduran itu udah mulai resah nih. Kamu aja yang tanya, kamu aja. Aku kan diem aja karena aku di situ paling kecil, paling bocah kan. Terus tanya, Pak, dalamnya Pak Tugia pun tinggi gitu. Pak Tugia, wah lah niki. Tiba-tiba mas, itu kita gelap gulita, nggak ada apapun. Kok tiba-tiba, wah lah niki. Ada rumah 2 jejeran. Wah lah niki, aku langsung madep gitu. Tadi lo nggak ada apa-apa, kok udah ada rumah gitu mas. Akhirnya sampai di situ, mudah gitu. Aku udah ngeliatin nih rumah ini nggak ada jendela, nggak ada kacanya, ada pintu, nggak ada gagang. Jadi cuman bentukannya aja rumah, tapi belum ada apa-apa. Gitu. Terus nanti mau masuk, sajen. Motor kita kan diparkir nih mas di depan rumah itu. Kita satu motor turun semua, aku cepet-cepet tuh karena nggak mau di belakang kan, udah kerasa nggak enak. Udah masuk rumah itu udah sajen mas. Sajennya kok kayak sajen mbahku dulu, sajen lawas banget tuh mas. Apa tuh? Sajen itu dalam satu tampah ada bunganya tuh macem-macem, ada makanan Jawanya macem-macem, terus ada teh gitu kan. Terus kita masuk, aku ngeliatin pojok ada, terus aku ngeliatin ini kok rumahnya itu bener-bener, tahu sawang nggak mas? Sawang itu udah kotor, tikernya itu tiker lawas, pokoknya itu bener-bener bangunan udah nggak kepake gitu ya, duduk monggo lenggah gitu. Aku sama timku, aku kan orangnya memang nggak suka ngemil, nggak suka makan. Waktu itu kan, ayo Dok, gitu dipanggil sama temanku yang penyanyi satu lagi, ayo Dok. Iya Mbak, aku lagi diam duduk gini mas, tiba-tiba ada yang nyuguhin teh. Aku tuh kan benci banget sama teh gara-gara kejadian ini. Dikasih teh mas, teh panas, karena di gunung kan mungkin kalau orang tua yang kru yang lain kan yang udah tua, hobi lah minum hangat-hangat. Aku tuh nggak minum, tapi karena aku kedinginan ya udah aku minum. Habis minum itu suaraku habis dong mas. Aku benci banget tehnya, udah bau melati, bau mawar, bau bunga, kayak teh yang dikasih bunga-bungaan dulu mas. Jadi tuh dari awal tuh udah nggak kena perasaanku. Lah waktu itu aku tuh kan kuliah komunikasi. Ada tugas bikin periklanan, ada air mineral gitu. Loh, di depanku itu ini air mineral kemasan tahun 90. Aku langsung madeg gitu kan mas. Kok ini air mineral yang tahun 90-an yang waktu itu dibahas sama dosenku tuh. Aku langsung, aku nggak kuat mas karena minum teh itu udah suaraku udah, aku buka tuh air mineral, aku minum. Tiba-tiba langsung ayo ganti gitu, suruh ganti. Jadi aku sama penyanyiku satunya, karena kita masuk deh, kita dari ruang tamu duduk berdiri, yang mana gitu, gantinya teng pundi pak, teng mriki. Pas aku masuk kamar yang kanan yang nggak boleh dimasukin, di sini ya, jangan di sini gitu. Itu waktu aku buka kamar yang pertama itu, jadi waktu aku buka kamar yang pertama itu ada nggak tahu mbak apa mbah atau gimana itu madep ngebelakangin aku. Rambutnya panjang, noleh gini kan. Wah aku madep loh, nggak tutup pintunya mas. Iki loh Dok, jangan kamar itu, kamar ini. Iya mas, aku karena aku udah lihat yang sebelumnya tadi kan aku ketakutan tuh. Aku bilang sama penyanyinya yang satunya, Mbak, suamimu suruh ikut nggak apa-apa. Aku nggak buka baju kok, aku udah pakai baju nih, cuman benerin jilbab doang. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya aku masuk mas ke kamar satu itu isinya kasur, ngerti kasur kapuk nggak? Kasur kapuk udah warnanya udah coklat, kotor, debu.
apalagi ya Mas Sarum nggak bisa gambarin, soalnya udah bener-bener kotor tuh gulung situ. Wah aku tuh posisinya udah ketakutan Mas, aku wedi aku tuh. Bapak bentar Mbak. Iya, setiap Mbak itu mau keluar, Mas nggak bisa keluar, sini aja, aku tuh nggak lepas baju, aku sampai gitu, saking aku udah nggak bayang itu. Kita belum ada 5 menit Mas di dalam, digedor-gedor, cepet, acara wis mulai, ayo coba. Hah? Jadi aku datang ke situ, nggak ada lampu, nggak ada tenda, nggak ada apapun. Tiba-tiba disuruh cepet-cepet karena kita lewat dari pintu belakang Mas. Kok tiba-tiba udah ada panggung, lampu, orang duduk. Aduh Mas, aku udah, ya Allah Gusti. Kebayang nggak Mas? Nggak ada apa-apa, tahu-tahu keluar dari belakang tuh semua orang udah ngeliatin. Banyak penontonnya. Banyak, semua orang udah ngeliatin. Aku langsung, kapan masangnya, kapan cek soundnya, kok udah ada panggung gitu. Biasanya Mas kalau panggung tempat kita diundang tuh, misalnya nikahan itu kan ada dekorasi, terus kita nyanyi di situ, nanti ada tulisannya menikah misalnya A sama B gitu. Itu nggak ada Mas, itu kosong. Itu semua orang-orang, ibu-ibu, ada anak kecil beberapa itu di atas panggung nggak mau turun, tapi tatapannya kosong gini semua. Gini Mas, bener-bener yang gini loh. Aku tuh kan orangnya, maaf ya, aku tuh kan orangnya ramah banget tuh Mas. Monggo Bu gitu. Nggak ada yang gitu, nggak ada. Ngeliatin semua. Itu pakai aja. Iya Mas, itu sampai bawah. Jadi atas panggung itu nggak ada backgroundnya apapun. Ada ibu-ibu sama banyaknya ibu-ibu itu Mas. Pakai bajunya warna-warni. Masih ada yang pakai. Ibu-ibu di mana? Di belakangku. Di belakang panggung. Jadi kan kita modelnya gini loh Mas, kalau panggung terus mereka tuh pada berdiri di belakang panggung, tapi nggak ada yang senyum sekalipun, nggak ada yang kayak biasanya kalau di Jogja tuh kalau ada penyanyi, ini loh Mbak penyanyi gitu loh Mas, tuh nggak ada. Terus di sampingku juga lah, yang parah lagi tuh di depan aku gini, ini mungkin ini daerah Yai kali ya, kok dari tadi bapak-bapak yang di depan nggak ada yang ngeliatin kami, semuanya nunduk. Aku bikin gini, ngomong terus sama temenku yang mas iki kok lagunya kok pertama iki bingung, aku bilang gitu. Apa wis lah, bismillah ya lagunya, bismillah itu Mas, qasidah bismillah. Ya wis Mas, yang nyanyi pertama dulu siapa, aku bilang gitu. Ayo kowe gitu. Dia nunjuk aku karena memang aku biasanya suka membuka acara gitu loh Mas. Akhirnya aku nyanyi bismillah Mas. Lancar gitu. Aku lihat kruku itu sebelum nyanyi pasti akan aku lihat kruku dulu itu. Masih oke aja. Masih ketawa-ketawa gitu, masih fine gitu. Kok bapak-bapak yang di depan ini nggak ada yang ngeliatin aku ya Mas? Ada orang tapi nunduk semua gitu loh, nunduk semua gitu. Pakai baju apa, Bu? Pakai sarung. Sama semua? Sama semua. Hitam semua. Pakai kopiah. Semuanya duduk gini. Aku nyanyi Mas, satu lagu. Jadi kalau penyanyi itu kan ada istilahnya di tengah lagu kayak menyapa, apa kabar gitu-gitu Bapak gitu. Nggak ada loh Mas. Bahkan nggak ada yang. Aku tuh sampai gini nih, aku kurang lucu kali ya, gitulah. Aku mau kurang cair apa ya? Bismillah, aku udah memohon gini. Nanti kalau ini semoga acara berjalan lancar gitu. Sampai temanku nyanyi satu lagi. Tetep Mas diem, nggak ada yang gimana gitu loh. Nyanyi aja terus aku diem nih. Udah mulai lagu ketiga kok pemusiknya kok udah mulai pucet. Aku BBM waktu itu. Mas, sampean sehat? Aku bilang gitu. Dia bilang, ayo loro weteng tapi dia bilang kayak gitu. Artinya apa? Aku sakit perut gitu. Sehat gitu. Dia nyanyi, terus MC yang dari situ dateng, MC yang bawa kan, jadi kalau nyanyi itu ada lagu pembuka, terus acara inti kita diem. Lah pas habis nyanyi pembuka, terus kan acara inti mulai Mas, MC-nya sana bukan MC aku. Kita biasanya turun Mas, nanti naik lagi tengah acara kalau suruh nyanyi sama akhir. Itu enggak, kita nggak boleh turun. Teng beriku mawon. Ya udah Mas, jadi timku yang biasanya ngerokok jadi nggak bisa ngerokok. Penyanyi yang biasanya bisa leha-leha dulu kalau waktu ada acara itu, kita nggak semua di atas, jadi cuman diem aja. Karena zaman segitu kan BBM itu keren banget ya Mas. Aku update status nih, lagi di gunung guys gitu. Aku bilang gitu. Gak ada yang komen, aku update lagi. Acara apaan sih ini? Sumpah nyanyi baru kali ini nggak jelas, nggak ada yang ketawa gitu. Aku komen lagi. Ya Allah, aku tuh nggak disawer nggak apa-apa, tapi kalau aku ngelawak itu disamberin aku suka gitu loh. Jadi istilahnya itu kok gitu terus ya Mas. Nah, aku lihat ini kami di panggung, Pak Yainya udah mulai ngisi Mas. Kayaknya ngisi.
Tuh MC aku tanya sama MC bawaan kami, Mas, kui mau ngomong apa ya MC-nya gitu. Itu tadi ngomong apa ya MC-nya? Kok aku ora ngerti, aku nembe krungu basa Jawa kaya ngene, aku bilang kayak gitu. Bondo, aku ki wong Jogja loh, aku ya ora ngerti itu yang ngomong apa gitu. Jadi kita berdua, aku tuh orang Jawa Timur, terus temanku itu orang Jogja aja nggak tahu dia ngomongin apa. Sama-sama nggak ngerti Mas. Akhirnya Pak Yainya mulai ceramah, Ada yang lagi yang satu aku heran Mas. Di mana-mana kalau ada kiai ceramah, tukang son itu nggak gitu Mas. Itu tukang son itu malah ketahuan tangkring nggak? Jongkok di teras rumah, ngadep kiainya kayak gini. Selama acara, 2 mas-mas itu, sound system itu, nggak turun sama sekali. So aku update lagi dong Mas status, ya kan? Oh dasar tukang son randu adab, aku bilang gitu, nggak ada akhlak, aku bilang gitu kan. Masih sampai jadi tuh posisinya tukang son tuh gini terus sampai acara selesai tuh gini terus. Soundnya dari mereka nih? Soundnya dari mereka. Ya kan tiba-tiba ada Mas. Tadi lagi ganti baju kan tiba-tiba ada udah semuanya udah siap. Akhirnya pas ngisi. Kalau di undangan itu kita bisa tahu acara itu kita diundang itu kan dari Facebook. Zaman segitu Facebook kan aku yang terima job siapa Mas aku tanya. Narto bilang Imam bilang ini Samsul gitu. Lah, jadi yang terima job siapa Mas sebenarnya gitu. Aku di panggung tuh masih bisik-bisik gini. Kalau memang acara nikahan, Pak Kiainya itu menyampaikan tentang kematian Mas. Jadi aku mulai curiga nih. Kok acara nikahan tapi kok yang dibahas kematian. Apa yang disampaikan? Kita hidup di dunia itu betapa pokoknya itu dia bilang akhirat itu tempat kita berpulang. Kalau kita punya keturunan yang solihah, kita itu bisa ditolong oleh keluarga kita gitu Mas. Kematian itu sangat mengerikan gini bahas tombok hati itu loh Mas, terus dijabarin gini. Aduh aku makin aneh nih katanya cara nikahan kok gitu. Akhirnya istirahat Mas. Pas MC-nya dia ngomong istirahat nih, aku nyanyi Mas. Waktu aku lihat mereka, dari tadi aku ngomong, kianya ngomong tuh kok nggak ada yang lihat ya. Pas mereka buka gini semuanya kompak, matanya nggak ada yang warna hitam Mas, semuanya. Ya Allah, aku langsung astagfirullah. Tapi aku kuat masih tak lanjutin nyanyi. Walaupun aku duduk tapi masih nyanyi Mas. Kok bisa ya matanya nggak ada? Jadi semuanya gini Mas, duduknya posisinya gini. Udah nggak kayak gini semua. Ya aku langsung. Aku tuh penyanyi harus profesional. Kalau sampai ini lempar mic itu kan ngeri banget tuh Mas. Aku mau lari juga ya kalau ada yang manusia sama kayak aku. Karena aku nggak tahu mereka siapa. Satu grupku tuh nyanyi tuh nggak pernahnya gandengan itu loh Mas. Si mbak temanku itu ya nyanyi tuh gandengan terus nggak mau jauh dari aku. Baru kali ini kan nyanyi kok kayak gitu banget tuh. Akhirnya doa, acara selesai doa. Udah nyanyi udah, ayo pak, udah pak, aku mual banget. Aku bilang kayak gitu, aku mual banget. Temanku bilang, aku mumet banget, gak kuat gitu. Terus bilang, kok selagu ya. Terus akhirnya pengajiannya ditutup. Hanya kita ngasih lagu Mas. Ngasih lagu itu kalau di Jogja sepengetahuan pengalamanku itu kalau kita nyanyi di akhir acara itu sinoman itu orang yang rewang loh Mas, yang panitia itu pasti ikut nyanyi gitu loh bareng-bareng. Itu nggak ada Mas. Aku sampai mengira mungkin grup kita nggak menarik kali ya. Kok dari tadi nggak ada yang apresiasi, nggak ada yang senyum, nggak ada. Aku tuh sampai mikirnya itu kenapa ya grupku padahal musiknya bagus. Di zaman waktu itu tuh grupku itu larisnya banget gitu loh Mas. Larisnya banget karena seminggu itu kita ketemu terus karena job jauh deket semuanya kita ambil. Akhirnya kita udah selesai itu tuh Mas karena penutupan itu satu lagu. Aku udah cepet-cepet langsung turun ke bawah sama mbak itu pegangan tangan. Tasnya yang dari tadi aku bawa itu aku bawa ke panggung gitu. Kita turun. Mbak aku pipis mbak, aku nggak kuatin nahan pipis. Aku bilang gitu kan dingin banget Mas ya Merapi itu. Terus mbak itu langsung, ayo dek tak anter nih. Kamu jangan sendirian. Dia langsung bilang gitu Mas. Jadi kita masuk rumah yang tadi ke belakang tuh Mas. Ke belakang tuh isinya orang ketawain kita Mas. Ketawa kuntilanak Mas. Jadi kayak aku udah berkali Mas. Aku langsung mbak tungguin mbak. Aku masuk kamar mandinya udah kotor, banyak lumutnya, terus nggak layak pakai, kayak orang
Ya kamar mandi nggak dipakai loh mas, aku pipis di situ udah, terus aku nggak kuat, terus aku berdoa kalau memang ini aku apesku di sini terserah Gusti Allah, yang penting aku tuh pipis nggak di sembarang tempat, aku bilang itu kan mas. Di kamar mandi tuh menuju kamar itu aku lari sama temenku itu mas, lewat, jadi rumahnya itu ada rumah kotak, ada kayak lorong itu, kamar sini sama kamar sini menuju kamar mandi itu kan ada lorongnya, aku lari sekencengnya. Terus tiba-tiba kruku yang cowok-cowok, yang tukang gitar, tukang kendang ini udah, ayo makan gitu. Cuman ya coba kan suka makan ya kalau habis, apalagi habis kerja, ayo makan. Enggak, aku bilang, enggak, kalian aja, aku bilang gitu. Ayo makan, monggo di sebelah mas, di rumah sebelah, rumahnya sebelah itu. Jadi ini rumah, ini tempat acara. Nah rumahnya sebelah itu buat makan. Kiri kanannya apa? Hanya bangunannya tiga itu aja? Bangunannya 2, jadi rumah yang, 3 bener, buat parkir, tempat aku ganti baju, terus ini yang buat acara, kosong kan, lahan, sama satu itu rumah yang buat sisanya makan. apa? Samping-sampingnya? Sepenglihatanku ya cuman biasa lihat mereka aja. Cuman lihat ibu-ibu yang belakang tadi nggak mau senyum sama itu. Lahan aja ya samping Lahan semua? aja. Dan nggak ada suara kendaraan apa kayak mas. Bisa kan di pinggir jalan kan pasti kendaraan lalu lalang tuh nggak ada sama sekali. Sepanjang acara mas ada balita cuman 1, pakai baju putih, muter di tengah, nggak ketawa nggak apa tuh balita itu ya mungkin usia maksimal 5 tahun itu mas, muter terus joget terus, tapi ya nggak madep aku juga, cewek. Tapi setelah itu aku nggak lihat lagi itu anak kecil tadi itu, aku nggak lihat lagi. Yang ada ya bapak-bapak itu yang bikin aku ketakutan karena dengan ekspresi yang sama, matanya nggak ada hitamnya, semuanya putih, ngeliatin aku kosong gitu. Gimana sih mas perasaanmu mas nyanyi tapi diliatin orang kayak gini, diem aja kayak gini, pucat semua. Aku langsung telepon aku BBM kembaran aku, tolong dong jangan tidur kalian, nanti aku pulang ke kos, aku butuh orang, aku bilang kayak gitu. Saking takutnya kan mas, itu kita udah jam berapa mas? Jam 2 malam. Udah jam 2 malam mas, aku tuh jadi gak kerasa kruku tuh pada makan. Nah, pas aku lihat makannya, yang aku lihat bunga, oseng-oseng bunga kok dioseng mas. Bunga apa? Semua warna-warni itu loh, bunga-bunga sajen. Terus sebelahnya itu apa nggak tahu. Aku mas, nasi udah dingin kayak es, nggak aku makan. Ada air mineral yang tadi itu yang aku bilang edisi tahun 90-an itu, aku juga nggak minat. Udah aku pokoknya diem aja, pak pulang pak, itu mas balik mas. Aku udah kanan kiri, ayo mas pulang mas, kose gitu. Akhirnya udah selesai makan, kita turun. Agak turun kan jalannya itu, agak turun naik, kita ke parkiran dari motor itu. Tiba-tiba barangnya ada yang ketinggalan enggak, aku bilang aku udah mastiin barangku enggak ada, mbak yang satunya juga enggak ada. Nah, kita ke parkiran mas, ke parkiran cepet-cepetan. Yang tadi berangkatnya santai, ejek-ejekan, wah tiba-tiba kayak sirkuit balapan, ayo cepet, kose itu mas, aku ya takut kan, ngomong yang tua aja takut, yang aku panutinnya gitu loh, kok malah aku mau ditinggal, bentar mas, kamu gonjang iki wae gitu, enggak aku sama ini, karena yang gonjang aku tadi gitu paling mending mas, yang sholat sendiri ya cuma dia gitu loh, jadi aku masih ada harapan, berarti aku mati dengan sama-sama orang yang sholat gitu loh mas, udah pikiranku udah nggak karu-karuan, aku pengen pulang gitu mas, naik motor. Mas, perjalanannya kok kerasa tambah lama. Naik motor aku tuh sampai di jalan, alat kendang kita jatuh mas. Wah jatuh mas, geludung, wah ngomong. Kita langsung balapan cepet-cepetan, kendangnya juga sih gitu kan. Takutnya orang gitu. Diambil dulu, udah mulai nih kan. Kayak aku merasa, mungkin mereka juga merasakan yang aku rasakan. Tapi belum dibahas sih. Belum, sampai detik ini nggak dibahas. Sampai detik ini nggak kami bahas. Kami udah nggak pernah job bareng lagi. Takut naik motor mas. Sebelum aku bilang sama mas, ngopo toko udah cepet-cepetan, mau udah alon-alon saya gitu cepet-cepetan mah kayak wong beropo, aku bilang kayak gitu kan. Wah, ayo deh cepet-cepetan mas. Lihat jembatan tadi, was pokoknya itu di jalur sudah nggak karuan nih mas, semua orang nih nggak karuan kan. Mungkin mereka merasakan apa yang aku rasakan juga. Jalan ya Allah Gusti, aku melewati jalan yang akhirnya udah nggak digelap gulita lagi, ada lampu tuh aku merasa alhamdulillah ya Allah aku masih urip. Di jalan tuh aku nggak sedetik pun berhenti mas, aku nyebutnya apa wes bisa aku cuma astagfirullah Allah nggak ada yang
Kan kalau kita dikirnya kepanjangan juga malah bingung mas. Jadi gue cuman Allah Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Aku cuman ikut kembaranku kemana pulang mas dari Merapi tuh turun, ada tiba-tiba ada bangunan lagi dari triplek. Tahu triplek kan mas? Triplek tuh kayak panjang gitu. Ada satu doang itu triplek, wow kalau kayak terus aku ini apa ya? Kok ada kayak gini gitu loh. Jadi kayak kalau ada pekerjaan apa itu ada mandor, ada ruang buat tukang-tukang tuh mas. Itu nggak ada pekerjaan apa-apa. Kok tiba-tiba mulai kayak apa ya? Aku bilang gitu. Apa ya ini kok padang banget? Apa? Oh mungkin pertolongan kali warga sini biar nggak takut apa gitu. Tapi kok banyak jaket-jaketnya tukang, tapi nggak ada orang gitu loh mas. Maksudnya nggak ada kan biasanya kalau tukang itu kan di depan yang rokok atau ngopi kan, malam-malam itu nggak ada orang. Mas yang naik motor klik, ya, apa klakson lagi tin gitu, sampai ke bawah. Terus di belakang aku tuh, aku kayak ngeliat mulai merasa kalau aku diikutin sesuatu mas, kan berat banget itu badanku tuh udah demam mas, habis dari atas udah demam. Ini apa ya dari tadi? Kok mau ngetut kayak terus ya, aku bilang gitu. Aku mulai kerasa gak enak ini, aku kok wah kok abot banget. Aku kan tasku seberapa sih mas beratnya, wong tas cuman tempat jilbab sama sepatu buat nyanyi kan. Wah ini mulai ditut kayak mas, terus ada bayangan gini kan, aku tanganku gini, tak gini-giniin, oh ini tanganku, kakiku tak gini-giniin, tak gerak-gerakin, ini kakiku, terus ini apa gitu ya. Pas aku mau noleh, tiba-tiba ada yang manggil aku, karena aku posisinya masih bingung ini bayangan siapa, kan udah mulai curiga tuh mas. Kita kalau mau dikejahatin orang kan udah mulai curiga nih. Pas aku mau noleh ke belakang ada yang manggil di atas. Aku lihat di atas. Wah, aku tuh teriak mas, tapi teriak aku udah keras banget. Tapi Mas Kohar depanku nggak denger aku teriak, kata dia. Aku udah teriak segitu kencengnya kok dia nggak denger katanya. Padahal tuh aku tuh udah kayak udah mau dimakan gitu loh mas. Kok nggak denger gitu loh. Padahal aku udah ya Allah. Tuh udah mau nih kan. Ya Allah aku tuh nggak bisa menggambarkan karena begitu besarnya horornya. Kalau reok itu kan masih ada seninya. Dia nggak ada, masih setan mas. Gini aku langsung mas kebut mas, aku bilang kayak gitu. Pok ini terus di pundaknya aku bilang kebut mas gitu. Iya ayo nguber kayak gitu. Lari semua mas, lari itu maksudnya banter semua, motornya itu kenceng semua. Kami tetap di belakang mas. Wah di sepanjang jalan aku udah lihat semua jenis hantu itu mas. Ya semuanya. Apa yang Ya, lihat? kuntilanak bergelantungan di pohon. Wah semua yang aku lihat tuh yang bukan alamku. Boleh jelasin apa aja? Kuntilanak tuh banyak banget mas. Orang bapak-bapak yang tadi bawa kayu ada lagi, lewat lagi, sunyi lagi, tiba-tiba gelap lagi terus tahu mas udah itu, wah aku merem tuh mas, takut tuh, merem aja udah merem kayak gini masih bisa ngeliat. Aku tuh merem mas, hantu-hantu yang tadi tuh bisa tak lihat gitu loh. Wah aku langsung mulai semuanya tuh ternyata tiba-tiba kita udah sampai di jalan raya besar. Loh, semuanya kaget. Kok kita di sini? Tadi nggak lewat jalan ini. Tiba-tiba udah di sini. Jadi kita berangkatnya tadi lewat sana, kok tiba-tiba kita di sini. Semuanya berhenti, semuanya ngos-ngosan, istighfar semua orang mas. Satu kru itu, ngos-ngosan. Kue saling menyalahkan. Oh, job nggak genah kok diterima. Ayo kue. Jadi mereka udur-uduran mas. Udur-uduran itu saling nyalahin. Ya kamu yang terima, kamu kok. Ya kan kue sing dihubungi. Jadi harus aku tanya, lah pak dihubungin itu lewat apa? Aku bilang kayak gitu. Kok bisa-bisanya kejadian kayak gini? Kok nggak ada yang tahu tuh acara apa? Aku bilang gitu. Aku ada yang lupa mas, belum aku ceritain. Ketika di atas itu tadi pas teman-temanku pada makan, aku tanya sama ibunya, Bu, ngapunten nggih, niki acara nopo toh gitu. Aku tanya, Bu ini acara apa gitu.
kok misal mantennya mana kita kan bisa senyum-senyum gitu ya mas, kayak siapa tahu dirayain aja. Mantennya pun di Bu. Terus ibunya jawab sambil nunduk mas, mantennya wis mati Dok gitu. Itu yang bikin kita semua di jalan Kalang Kabut tuh tadi mas, mantennya wis mati Dok gitu. Wah berarti Kim mau nyanyi buat siapa, aku bilang gitu kan. Sampai jalan sudah saling nyalah-nyalahin. Bayarannya piye ditanya aku. Aku harus dibayar Pak, aku udah dibayar sama yang ngundang aku. Jadi penyanyi 2 udah dikasih uang sama yang punya grup itu. Lah terus ki bayarannya waduh ki piye ngono gitu ditanya. Aku nggak mau tanya, udah jengkel dah. Maaf ya Mas, maaf banget ya. Aku udah mual udah sampai sini nih. Tinggal ngeluarin aja nih. Aku udah gak kuat Mas. Gak kuat terus udah pengen, Mas berhenti Mas. Aku di jalan udah muntah-muntah. Aku telepon kembaranku terus. Tolong jangan tidur dulu. Aku butuh orang sampai rumah gitu. Aku disuruh tidur di tempat salah satu dari mereka di mesnya gitu. Enggak. Aku pulang aja. Aku pulang. Gak kuat aku bilangnya gitu Mas. Jam berapa tuh? Jam 3. Kita jadi berangkat jam 4 sore pulang jam 3. Ya Allah baru kali ini dapet job. Di Jogja itu kan rata-rata acara itu 4 jam tuh Mas rata-rata kan. Maksudnya 4 jam acara loh. Sama persiapannya kan beda. Itu kok kita berangkat jam 4 sore sampai jam 3 subuh. Baru sampai rumah pas azan. Aku bilang, aku lo gak kuat. Si kembaranku telepon orang tua aku. Ini Sofi tadi nerima job, tapi kok jam segini belum pulang-pulang gitu. Jadi yang di rumah yang standby nunggu kabarku. Kembaranku juga nunggu aku gimana. Aku sudah ketakutan Mas. Pas gitu, Mas aku anterin pulang aja ya. Aku gak kuat kalau suruh nginep tempat ini gitu. Pulang aja, tenang Niki, tenang, kuat gitu, kuat Mas. Sampai gerbang kos tuh Mas, sudah aku langsung udah mau jatuh gitu. Sama kembaranku terus kasih minum, dikasih itu, suaraku udah habis. Aku diselimutin, aku suruh wudhu, terus aku sholat, tidur, diselimutin sama kembaranku, sampai akhirnya aku gak cerita apa-apa, besok aja ya aku bilang gitu. Aku demam, udah tidur, besoknya lagi aku ditanya sama kembaranku tuh, kamu mau bengi ngopo gitu, dia bilang kayak gitu. Terus aku cerita, aku gak ngerti ya, aku kok semalam tuh gini. Akhirnya cerita itu aku pendem Mas, cuman aku sama kembaranku. Aku gak cerita ke cowokku waktu itu karena dia tuh orangnya kepo banget kalau udah masalah hantu gitu loh, kepo pengen tahu. Akhirnya aku hubungi dia, kamu di mana ditanya, aku di kos, aku bilang gitu. Aku sakit, aku bilang gitu. Hah? Sakit? Dia ya kaget kan, orang kemarin kita masih ke pantai bareng-bareng gitu. Akhirnya terus ketemu, aku cerita dia. Enggak, kita harus ke sana sekarang, aku bilang. Enggak, aku bilang gitu. Udah kan aku udah jijik banget kan Mas. Jijik banget, aku udah trauma, jijik, ngeri, horor, merinding semuanya jadi satu. Ayo toh gak apa-apa sama aku, nanti kamu kasih tahu aja jalannya. Dia tetap ngeyel gitu. Aku bilang enggak, aku bilang gitu. Ke sana, enggak, aku udah masih keringat. Dia Sana nunggu. mau ngapain? Dia cuma mau lihat, emang benar ada lokasi itu. Penasarannya banget dia Mas, lebih dari aku penasarannya kan. Kamu tuh seharusnya ngejak aku, biasanya kan kamu ngejak aku ya. Aku mikir kan nggak ngerti kalau mau jadi kayak gini. Akhirnya 3 hari setelah itu apa 2 hari ya Mas, kami ke sana lewat jalur yang sama. Nama kampungnya udah tak inget-inget, nama bapak yang punya hajat aku inget-inget. Terus jalan. Kira-kira malam-malam gini di tengah hutan Bang Fajar dan tim mau kemana ya? Oh, ternyata di bulan Desember sampai Januari ada RJ5 spesial 6 tahun anniversary. Dan juga jangan ketinggalan nonton karena selama 1 bulan Om Mamat special episode, kalian berkesempatan mendapatkan hadiah total 25 juta. Catat tanggalnya ya guys. Dari 6 Desember sampai 14 Januari 2023. Jangan kelewatan. Sampai sana. Dalam keadaan lemes Mas. Saya udah sampai atas nih Mas. Aku teriak Mas. Ada orang bawa mayat di depanku. Banyak banget. Aku teriak gitu, apa? Kata dia gitu, ada mayat. Aku bilang gitu Mas, aku teriak-teriak, nggak ada gitu. Jadi cuman aku doang yang lihat ternyata.
Udah akhirnya pulang aja aku bilang, enggak ini bentar lagi sampai kata dia. Tetap ngeyel mas, padahal ya udah habis ya Allah mas, terus mepet maghrib, udah mepet asar, tetap ngeyel aja. Naik lagi ke atas, ada ibu-ibu sama adik-adik tuh. Bu, derek tanglet, niki pundi nggih? Wah lah itu sana mas. Wah itu dulu kampung itu Merapi, sekarang udah nggak ada kampungnya sebelah sana. Wah aku udah madek, padahal aku nemuin ibu itu di sebelah kuburan. Cowokku yang sekarang jadi suamiku tetap ngeyel lah, lanjut lagi, enggak. Maksud ibu yang mana? Ada ibu-ibu di jalan, kita tanya alamat ini di mana ya bu? Soalnya tiba-tiba aku kok kehilangan arah, nggak kok nggak ada mallnya lagi, nggak ada mbah-mbah yang aku lihat tuh nggak ada, jalannya itu udah nggak ada gitu loh mas. Ini aku naik, sebentar lagi sampai kita kata cowokku kayak gitu. Terus kita lurus terus karena mas ngeyel mas, kita makin naik, mentok, nggak ada jalan, cuman ada bangkai truk yang kecelakaan tahun berapa nggak tahu, jalan udah ditutup, tapi lokasinya kemarin di sini, aku bilang kayak gitu. Jadi setelah itu aku udah, karena dia udah udah buktiin udah nggak ada apa-apa, kita ketemunya goib terus, masih ngeyel aja, aku masih sakit mas. Kita pulang lagi karena aku saking takutnya, naudzubillah kalau aku bisa kejadian kayak gini, aku simpen cerita rapat. Baru setelah aku ketemu orang pinter Jogja, orang asli Jogja yang pinter, kembaranku bilang, ini loh mas, wingi Sofi bar nyanyi gini. Wah apa? Dia bilang kayak gitu. Wah berarti kue salah si Jiwong, kata dia itu. Jadi dia cerita kembaranku ke orang itu, mas kemarin Sofi habis ngalamin ini di sini. Berarti kamu salah satu orangnya. Jadi ternyata ada orang cerita yang intinya sama di tempat itu, tapi beda jalan gitu loh mas. Aku sebagai tim yang nyanyi. Ada lagi orang yang cerita karena mau kondangan ke acara itu. Ceritanya tahun berapa itu, tempat yang aku tempatin itu ada orang nikahan. Ketika akad mau berlangsung, Merapi meletus. Ketutuplah semua. Gak ada yang bisa dievakuasi. Itu kata orang Jogja asli. Posisinya kan aku kan pendatang dan kok kebetulan banget aku ngalamin hal ini. Tak simpen bertahun-tahun mas. Saking traumanya, takutnya masih kerasa. Minum teh hangat aku udah gak doyan. Sampai sekarang tuh jadi kayak geli, takut gitu loh mas. Dan grupku itu ketika aku tanya, karena aku udah sehat, aku tanya gimana pak kabarnya? Nah, ini si A sampai Arab stres ini di rumah sakit lama banget, ternyata pada sakit semua mas. Ada yang hampir gila, ada yang sampai badannya habis. Jadi yang paling alhamdulillah aku tuh kok yang paling normal loh mas. Maksudnya ketika dijadikan di sana kan masih ingat, masih tahu kamu siapa, masih bisa berzikir gitu loh. Setelah kejadian itu dan sampai sekarang udah kami semua nggak pernah satu grup lagi. Aku udah tobat, udah nggak ngambil job panggungan kayak gitu. Udahlah pokoknya itu gimana ya mas ya, terasanya sakitnya itu bukan sakit hati ya mas, tapi kok benci banget kok sampai aku ngalamin ini gitu loh. Karena alhamdulillah masih kata orang pinter, kata Pak Kiai yang kita tanya, kamu orang yang selamat karena kamu bisa keluar dari lingkaran itu. Jadi banyak orang istilahnya kalau di dunia gaib, banyak orang yang nggak selamat mati karena dia nggak bisa keluar dari situ gitu loh mas. Alhamdulillah kita masih bisa pulang ke rumah walaupun harus jam 3 baru turun dengan jalan yang berbeda. Jadi sebenarnya saat itu nyanyinya di mana? Di kampung deket Merapi, pokoknya itu jaraknya cuma 4 kilo kali ya dari puncak Merapi itu. Padahal nggak ada perkampungan di sana sekarang. Nggak ada. Saat itu udah ada perkampungan. Nggak ada. Ya yang aku cerita tadi itu, tiba-tiba ada suara harimau, terus tiba-tiba nggak ada apa-apa, tahu-tahu kok ada rumah, kita masuk ke rumah, masih ganti baju, masih gelap, tiba-tiba ayo acara mau mulai, udah ada tenda, udah ada panggung, udah ada tukang sound yang enggak banget itu tadi, terus Pak Yai yang menyampaikan bukan temanya gitu, dan ibunya bilang ternyata acara nikahan mantannya udah meninggal. Jadi aku nggak tahu aku tuh nyanyi di mana, aku tuh siapa yang aku lihat, yang jelas udah aneh. Kapan terakhir komunikasi sama teman satu bandnya? Jangan dijawab dulu, nanti akan ada di closing.
Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari Mbak Sofi ya. Pernah diundang konser gaib di kaki Gunung Merapi. Cerita ini tuh dulu sempet viral dan banyak juga yang request gua. Gimana kira-kira menurut kalian dari cerita ini? Bisa banget komen di bawah. Nah, Mbak Sofi, sampai hari ini berarti udah lost kontak sama temen-temen itu? Lost kontak. Dulu, terakhir kapan? kalau nggak salah insya Allah 2013 itu udah lost kontak. Gak lama setelah kejadian itu ya? Jadi setelah kejadian itu sampai berbulan-bulan kita nggak pernah ketemu, nggak ada yang membahas juga. Kenapa? Aku tanya, Pak, iki wingi wis ora usah bahas kui. Udah nggak usah dibahas gitu. Jadi sampai saat ini ya nggak ada yang kita bahas tentang hal itu. Makanya dari tahun 2011 aku berani speak up cerita itu 2019 Mas di Instagram, di Instastory. Kenapa pada akhirnya pengen cerita? Karena aku tiba-tiba pengen menyampaikan. Nggak tahu, tiba-tiba pengen menyampaikan aja. Aku waktu itu polling di Instagram. Kalau aku share gimana? Iya, rame. Setelah itu banyak yang nagih tuh, aku udah lupa. Selebgram ya? Apa? Selebgram ya? Salep, Mas. Salep. Itu. Nah, di malam hari ini kita juga kedatangan suaminya nih, suami dari Mbak Sofi ya yang dulu jadi saksi juga kisah ini. Langsung aja kita undang nih guys. Malam Mas Bayu. Selamat malam. Jadi pada saat itu sempet tahu ya kisah dari yang dialami oleh Mbak Sofi ini? Untuk kisah tersebut saya tahu karena istriku ketika itu bercerita terkait kejadian itu. Cuma ceritanya apa ya, sore, nggak langsung cerita. Sore ketika dia cerita langsung tak ajak ke atas karena Tapi percaya sama cerita dari Mbak Sofi saat itu? untuk terkait kisah kayak gitu ketika itu saya percayanya apa ya, persentasenya sekitar 80%, 90%. Kayak gitu karena lihat dari kejadian efek. Karena selama saya kenal istriku ini yang paling berefek. Bahkan Ini gimana maksudnya? maksudnya berefek itu dia sampai sakit. Dia sampai sakit, sampai nggak bersuara, ngomong aja susah, dan hari-harinya itu ketakutan terus. Cerita itu sampai apa ya, mau cerita nggak sampai, mau nangis nggak sampai, nggak gitu loh. Dan dia menceritakan trauma kayak gitu ya? Trauma. Bahkan yang agak lucu bagi saya itu traumanya minum teh. Kalau dia bertamu kemanapun, ada yang menyuguhkan teh anget, dia pasti awalnya takut, tapi cuma lama kelamaan biasa, cuma nggak mau minum. Karena pasti dia keingat kejadian Merapi. Sosok apa sih kalau dari Mbak Sofi cerita ke Mas Bayu ini yang paling ditakutin apa nggak bisa dilupain Mbak Sofi? Kalau yang diceritain ke saya bukan masalah sosoknya, cuma kejadian yang di situ. Contoh, dia bercerita ketika dia sampai ke situ belum ada tamu undangan, terus dia ganti baju cuma waktu hitungan detik sampai ke menit lah ya. Tiba-tiba udah penuh, matanya putih semua kayak gitu. Mata putih, pakainya hitam semua, nggak ada yang tertawa, nah, kayak gitu. Ini pertanyaannya sebelumnya belum kita briefing loh guys. Gue merinding juga nih. Jawabannya ternyata memang seperti yang tadi diceritain oleh Mbak Sofi ya. Nah, pada saat itu ada dokumentasinya nggak sih? Mbak Sofi mungkin. Untuk dokumentasi belum ada. Dulu untuk HP baru BlackBerry. Nggak kepikiran juga ya Mbak Sofi? Dan nggak ada kepikiran sama sekali. Cuma untuk saya kenal istriku pertama kali ya terkait cerita mistik itu pasti ada dia. Entah hal-hal kecil, entah di toilet. Memang sebelumnya udah mengalami gitu? Iya, sebelumnya sudah sensitif berkali-kali kayak gitu. Sedangkan saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Dan saya meyakini, untuk saat ini meyakini orang yang bisa melihat karena orang yang takut. Iya. Jadi makasih ya Mbak Sofi terus Mas Bayu udah bercerita di RJ5 spesial 6 tahun nih, ulang tahun ya. Makasih ya. Sama-sama. Ternyata Mbak Sofi ini punya banyak pengalaman horor. Kalau kalian pengen Mbak Sofi bercerita lagi, langsung aja komen 10.000 di bawah guys. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila sih. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, tapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri.
Ciao.